Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Alfiana, Prodi Perbankan Syariah semester 5, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai proposal penelitian yang sudah saya buat. Sistem lembaga perbankan di Indonesia pada era ini dapat kita lihat telah mengalami pertumbuhan yang baik seiring dengan semakin meningkatnya industri perbankan syariah. Berdirinya lembaga-lembaga yang menggunakan prinsip syariah ini dapat dilihat sebagai proses untuk membangun sistem ekonomi Islam. Nah, perbankan syariah ini merupakan salah satu dari sekian lembaga keuangan yang memberikan dampak kuat dalam roda perekonomian di masyarakat. Nah, lalu pertumbuhan bank syariah ini sudah mengalami peningkatan juga ya. Pada tahun 2019 bank syariah itu mengalami peningkatan. Hal ini juga disampaikan oleh Profesor Humayun Dar, Direktur Jenderal Cambridge IIF dalam Global Islamic Finance Report pada tahun 2019 terbaru. Di situ beliau mengatakan bahwa Indonesia berhasil mencetak 81,93 pada 2019 indeks negara keuangan Islam sebagai skor tertinggi. Indonesia menempati peringkat pertama dalam pasar keuangan syariah global. Wow, ini juga suatu kebanggaan, sangat menjadi suatu kebanggaan ya bagi Indonesia sendiri, terutama pada pasar keuangan syariahnya. Nah, lalu kondisi persaingan bisnis yang dapat kita lihat saat ini tuh sangat kompetitif terutama antara bank syariah dan juga bank konvensional yang sudah sangat kompetitif sehingga menuntut setiap perusahaan jasa atau bisnis perbankan tersebut itu untuk mulai menyadari betapa sentralnya peran pelanggan atau nasabah dalam bisnis mereka. Nah, oleh karena itu, banyak sekali perusahaan pasar perbankan mempertahankan bisnisnya melalui program pengembangan loyalitas nasabah. Nah, lalu akan saya terangkan sedikit mengenai apa itu loyalitas nasabah. Jadi, loyalitas nasabah itu merupakan dapat dikatakan sebagai kesetiaan nasabah yang di sini tuh juga sangat penting gitu bagi suatu bisnis perbankan, itu sangat penting sekali gitu. Nah, lalu loyalitas ini tuh juga dapat dipandang dari sikap dan perilaku nasabah, lalu juga dapat memberikan, nah yang paling penting ya, loyalitas nasabah itu dapat memberikan manfaat yang bersifat jangka panjang dan kumulatif untuk bank tersebut. Karena apa? Karena semakin lama seorang pelanggan atau nasabah loyal terhadap suatu produk atau jasa, semakin besar pula laba yang akan didapatkan atau diperoleh perusahaan dari seorang calon nasabah tersebut. Nah, loyalitas nasabah ini biasanya dapat terbentuk karena suatu kualitas layanan yang baik atau suatu kualitas produk yang baik dalam suatu perusahaan bisnis bank tersebut, yang terutama pada bank syariah mandiri ya. Jadi di sini saya akan mengangkat judul yaitu peran kualitas nasabah dan kualitas produk dalam meningkatkan loyalitas nasabah gitu. Nah, jadi itu untuk meningkatkan loyalitas nasabah ini dengan melakukan peningkatan kepuasan nasabah. Karena apa? Kalau nasabah sudah puas, otomatis dia akan memberikan sikap loyal terhadap bank tersebut. Jadi bagaimana cara untuk menciptakan sifat atau sikap loyal nasabah tersebut? Kita bisa melakukan dari dua hal yang saya ambil dalam penelitian saya, yaitu ada dua aspek, yaitu yang pertama terkait tentang kualitas pelayanan, yang kedua tentang kualitas produk begitu, yang akan meningkatkan kepuasan nasabah yang juga akan membentuk suatu loyalitas nasabah di suatu bisnis perbankan. Lalu rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana sih pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah. Yang kedua, bagaimana sih pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan nasabah dan juga loyalitas nasabah. Yang ketiga yaitu bagaimana sih pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah. Tujuan penelitian ini ya tentunya sangat banyak sekali. Yang pertama itu untuk menganalisis
seperti apa atau bagaimana pengaruh dari kualitas produk, kualitas layanan, dan kepuasan nasabah dalam terhadap loyalitas nasabah. Gitu. Lalu untuk gap analisisnya, yaitu saya ambil salah satu saja pada penelitian yang dilakukan oleh yang terdahulu dilakukan oleh Longinus Pass dengan penelitian saya, yaitu saya menggunakan 6 dimensi, diantaranya yaitu compliance assurance, tangibility, empathy, responsive. Sedangkan yang dilakukan oleh Longinus Pass ini adalah ada 5 dimensi saja, sedangkan saya punya 6 dimensi. Jadi di sini peneliti atau saya ini masih sangat urgent untuk diteliti, maka saya ingin melanjutkan penelitian ini. Gitu. Jenis penelitian yang saya ambil yaitu kualitatif dan juga library research. Saya rasa cukup itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.